Dengan saya Wayan S. Putra. Kali ini saya akan membahas tentang etika moral dan penyakit penulis. Judul di atas muncul karena sebagian orang mengaku menulis tetapi menurut saya kelakuannya kurang baik di sosmed khususnya ya. Yang pertama, inbox atau chat WA tengah malam. Nah, ini sebaiknya kalau sudah tahu tengah malam, jangan inbox atau chat WA ke pihak penerbit atau pihak lainnya. Nunggu waktu besok atau jam-jam yang lebih patut. Kemudian yang kedua, komentar atau chat tidak menyenangkan, khususnya kepada admin penerbitan. Tiba-tiba tanya berapa, ya. Lalu ada nanya lama amat balasnya sih. Nah, ini kadang-kadang ada yang seperti ini, dia pikir yang chat, yang inbox hanya dia saja. Padahal yang namanya penerbitan atau percetakan itu biasanya banyak yang inbox, yang chat WA. Kemudian menanyakan tentang hal yang sudah ada. Ya, ini biasanya orang-orang yang ingin ikut event atau lomba menulis, tetapi dia menanyakan yang sudah diposting. Ini juga kurang bagus ya. Kalau saya jadi panitia, saya menandai orang seperti ini. Sudah dijelaskan lengkap, di postingan masih ditanyakan. Kecuali kalau bertanya hal-hal yang tidak ada di postingan. Atau menimbulkan multitafsir postingannya. Itu masih wajar. Kemudian, masalah etika moral dan penyakit penulis yang keempat, cepat curiga. Memang ada penerbit, khususnya dalam lingkup penerbit indie atau penerbit kecil, ada yang menipu penulis memang, membawa kabur naskah dan uang. Tetapi tidak semuanya penerbit kecil seperti itu. Ya. Jangan cepat curiga. Tetap ada pikiran positif untuk penerbit yang kecil atau yang baru. Walaupun kita juga harus waspada ya. Jangan cepat curiga ataupun menuduh seperti ini. Jangan-jangan penipu. Belum apa-apa sudah seperti itu ya. Yang kelima itu asal komentar. Ini mirip dengan yang tadi. Menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah jelas atau asal komentar. Ini juga merugikan diri sendiri, apalagi kalau ikut eh, lomba menulis atau lomba terbit karya gratis, tetapi kita asal bertanya di situ menjadi penilaian bagi redaksi atau tim dalam menilai seseorang. Ya, jangan asal komentar. Yang keenam, asal promosi. Nah, ini di modelan grup atau di grup-grup WA lainnya, di grup FB juga, jangan asal promosi. Sebaiknya izin ya, dan mengikuti aturan yang ada. Kemudian yang ketujuh ini juga berbahaya, sangat tidak patut ya. Plagiat, meniru karya orang atau mungkin lebih tepatnya saya menyebut mengaku karya sendiri padahal itu karya orang lain. Percaya diri sendiri, ya, percaya dengan karyamu, jangan melakukan plagiat. Kemudian yang kedelapan, ini tipe orang yang mengeluh dan fokus pada masalah. Dia ingin menjadi penulis tetapi banyak mengeluh, fokus pada masalah. Seharusnya dia fokus pada uh, solusi. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Bagaimana caranya mengatasi problem yang muncul? Bukan mengeluh dan fokus pada masalah. Kemudian mereka itu menyalahkan fasilitas ya, tidak punya laptop sehingga tidak bisa menulis, mengetik ya, tidak punya uang untuk beli peralatan menulis dan lain sebagainya ya. Tidak ada dukungan, tidak mood menulis. Pokoknya orang tipe seperti ini banyak mengeluh, fokusnya pada masalah, tidak mencari solusi. Selanjutnya malas. Nah, ini juga malas bidang apapun, jika malas ya kurang maksimal ya.
Ini ya. Bidang apapun jika malas kurang maksimal, malas menulis, malas membaca, malas belajar. Nah, ini pesan saya ya. Jangan biarkan dirimu dikuasai malas. Nah, 10 menyingkat kata. Ini saya pikir juga termasuk orang yang malas. Ingin menjadi penulis tetapi menyingkat-nyingkat kata. Ya, seperti orang zaman dulu itu SMS. Ya, atau seperti orang chat WA pribadi. Atau DM. Itu bisa disebut alay, tapi juga bisa disebut kebiasaan ya. Seperti itu. Nah, dia maksudnya menulis sakitnya menyapa hati, tetapi ada angka 5, angka 4 disambung ya, menulis eh, harusnya ini huruf E jadi angka 3 ya, sakitnya menyapa hati ini juga. Kalau mengetik naskah model begini untuk lomba atau diterbitkan, wah ini jadi pertimbangan lain ya, menyingkat-nyingkat kata atau alay. Ya. Ini membuat editor banyak kerjaan ya. Tiba-tiba dia berteriak meminta tolong, tapi tolongnya TLG ya, tiba-tibanya tiba dua. Ini juga menghabiskan banyak waktu untuk editor ya. Sebaiknya langsung saja ditulis lengkap. Yang ke-11, motivasi lemah ya. Sudah disampaikan ya materi pendahuluan kemarin atau video sebelumnya, bagaimana kita seharusnya punya motivasi yang kuat. Malu, nah ini juga. Saya pikir dulu hanya murid atau siswa yang malu dengan karyanya. Ternyata masih ada mahasiswa, guru, bahkan saya pernah ketemu langsung seorang dosen, dia malu menunjukkan karyanya. Padahal seorang dosen waktu itu ya, malu menunjukkan karya tulisnya. Ke saya waktu itu, padahal waktu itu saya bukan dosen. Beliau itu dosen, tapi kenapa malu? Saya jadi heran. Ya, sebenarnya lebih baik ya. Kalau ingin menjadi penulis, pengarang, malu publikasi karya, malu berkarya itu dibuang. Ya. Kemudian yang ke-13, tidak bermental baja. Ya. Ini mirip dengan poin sebelumnya. Seharusnya ketika penulis mendapat sebuah kritikan ya, jangan langsung berhenti berkarya. Seperti penulis buku ini ya. Chicken Soup for the Soul dan J.K. Rowling itu kan pernah ditolak, pernah dikritik, tetapi mereka terus berkarya. Jika ada yang mengkritik tulisanmu atau menolak karyamu, penerbit belum bersedia menerbitkan, tetap semangat, harus bermental baja. Nah, ini perlu kita miliki sebagai penulis, sebagai pengarang. Yang ke-14, menipu. Ya. Sebagai penulis, jiwa menipu itu dibuang, mirip dengan tindakan plagiat. Ya. Beberapa waktu yang lalu marak penipuan. Ada yang mengaku penerbit indie, penerbit kecil menipu. Ada yang mengaku penulis juga menipu. Antar sesama penulis atau menipu dengan pihak-pihak lain. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian tidak bertanggung jawab. Ini khusus penulis yang kemudian mencoba menjadi PJ ya, atau penanggung jawab event, penanggung jawab lomba. Harusnya bertanggung jawab. Jangan tidak bertanggung jawab atau menjadi reseller buku atau marketing dalam sebuah penerbitan. Harusnya bertanggung jawab. Kemudian yang ke-16, jangan asal masuk grup atau keluar grup ya. Ini saya perhatikan banyak di grup WA ya, asal keluar masuk grup. Padahal kalau grup dibuat itu biasanya ada sebuah tujuan. Jadi jangan asal masuk grup. Nah, yang ke-17 ini share e-book ilegal ya. Sampai sekarang saya
lihat, saya perhatikan baik di kalangan penulis atau pengarang masih share e-book ilegal. Kebiasaan minta gratis ini menyebabkan pembaca ingin membaca buku gratisan, e-book ilegal, tanpa izin dari penulis, tanpa izin dari penerbit, disebarluaskan. Entahkah itu buku hasil difotokopi atau diketik ulang dan lain sebagainya. Yang jelas, hindari share e-book atau minta e-book ilegal. Kecuali e-book itu memang dijual sah, dibagikan sah oleh penulis atau penerbitnya. Misalnya seperti di Google Play, itu saya pikir legal, ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan eh, etika, moral, dan penyakit penulis, ya. Hindari penyakit-penyakit penulis yang tadi, jaga etika moral baik dengan eh, sesama penulis maupun dengan pihak lain, ya. Ulang, ya, penyakit penulis, kemudian jaga etika moral. Itu saja kesempatan saat ini, ya, untuk kita semua. Semoga ada manfaatnya. Jadilah pribadi, jadilah penulis, pengarang yang sehat, yang sportif, yang profesional. Itu saja yang saya sampaikan. Saya Wayan S. Putra. Semoga ada manfaatnya.